Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih di podcast Bisa Bincang Santai bersama saya Rita Maurinjani. Nah hari ini Rita nggak sendiri karena hari ini Rita bakal ditemenin sama rekan Rita. Yuk kita langsung kenalan sama rekan Rita. Halo guys, nama saya Muhammad Al-Ghifari, bisa dipanggil Giva. Jadi namanya Kak Gipa guys. Iya. Nah Kak Gipa, hari ini podcast kita tentang apa? Oh ya, sebelumnya izinkan kami untuk membuka masker terlebih dahulu. Iya. Karena kami akan memandu acara podcast pada hari ini. Nah Kak Gipa, yang tadi Rita udah bilang, hari ini kita bakal ngebahas tentang apa nih Kak? Oh iya, sekarang kan tanggal 1 Oktober. Ya betul, 1 Oktober 2021. Nah itu hari apa tuh? Oh iya, biasanya 1 Oktober 2021 itu identik dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Benar nggak nih Kak? Betul sekali Mbak Rita. Oh ya Kak Gipa, hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu. Nah, Bintang siapa itu? tamunya ini merupakan salah satu guru sejarah di SMA Negeri 1 Horgelis. Sebelumnya Kak Gipa nih pasti menerka-nerka nggak nih? Siapa yang bakal diundang? Kan guru sejarah itu ada 3 tuh Iya di betul. SMA 1 Horgelis. Nah, yang kenal tuh Pak Sanoto, Iya. Pak Heri, Iya. Terus siapa sama lagi Kak? Ibu Sinta. Oh iya Nah, betul. Yang untuk datang hari ini nggak tahu tuh siapa. Penasaran nggak Kak? Penasaran banget. Kalian penasaran nggak? Penasaran nih? Penasaran banget. nih? Ayo. Yuk kita langsung panggil inilah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Iya, Silakan, Pak. dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Bapak apa kabar hari ini? Kabar Bapak sehat, baik, dan bahagia. Alhamdulillah. Wah, kayaknya Kak Giva nih dari raut-raut mukanya Pak Sanoto nih selalu bahagia Iya, selalu. bahagia banget Bapak tuh hari. Manusia harus selalu bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan Bapak bisa ditularkan untuk kalian. Amin. Nah Pak, ngomong-ngomong hari ini tuh tanggal 1 Oktober Iya betul banget. bertepatan pada Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Nah, apa sih Hari Kesaktian Pancasila itu Pak? Nah, sebelum Bapak jawab, Bapak juga harus buka dulu ya. ininya Silakan, ya, Bapak. biar Silakan. enak gitu ya. Iya Pak. Baik. Hari ini benar Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati pada setiap tanggal 1 Oktober. Mulai diperingatinya itu adalah 1 Oktober 1966, setahun setelah peristiwa G30 SPKI. Nah, untuk memahami Hari Kesaktian Pancasila ini, ya, ada 3 kata kunci. Apa tuh Pak 3 kata kuncinya ini? Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, sakti atau kesaktian. Iya Pak. Yang ketiga, PKI. Nah, apa itu Pancasila bagi bangsa Indonesia? Tentu kalian sudah tahu ya, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara atau ideologi ya, negara Indonesia. Nah, Pancasila merupakan intisari budaya yang digali dari peradaban masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Ya. Juga merupakan, ini yang terpenting sih juga ya, Iya, Pak. hasil kesepakatan para the founding fathers bangsa kita. Apa itu Pak? The Founding Father bangsa? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah Bapak Pendiri Bangsa Indonesia. Ingat ya, kita merdeka 17 Agustus 1945. Nah, di antara Bapak Pendiri Bangsa ya yang kita kenal, saya sebutkan 2 saja ya. Iya. Iya Pak. Yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya. Kemudian kata kunci yang kedua, nah itu tadi sakti. Nah Pak, ngomong-ngomong sakti nih, kan biasanya banyak banget orang yang dengar atau bilang kata sakti. Sebenarnya definisi dari kesaktian atau sakti itu sendiri apa sih Pak? Sakti biasanya berhubungan dengan goib, Ya, hal yang mistis. goib gitu ya. Ya boleh mistis gitu ya. Nah, sakti itu berarti ya kekuatan yang melebihi kekuatan normal manusia. Iya, Ya. Pak.
Sedangkan kesaktian berarti ya, manusia memiliki kekuatan yang sangat besar tersebut, yang di atas kenormalan. Ya, itu tentang sakti dan kesaktian. Ya. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu PKI. Sebenarnya PKI itu Partai Komunis Indonesia, benar nggak? Nah, Partai Komunis Indonesia ini sebenarnya definisi dari apa sih, Pak? Ya. PKI adalah sebuah partai yang pernah berdiri di negara kita. Bahkan ketika masih dijajah pun itu sudah berdiri. Tepatnya sekitar tahun 1920, namanya waktu itu SDP. Karena didirikan pada masa penjajahan Belanda, ya, dan pendirinya itu orang Belanda. Ya, kemudian berganti nama ya, menjadi Partai Komunis Indonesia. Oh, gitu. Ya, ideologinya tentu saja adalah komunis. Ya, itu. Nah, kemudian mungkin kalian juga pernah mendengar bahwa PKI itu adalah partai yang sudah dilarang, partai terlarang di Indonesia. Nah, itu tuh kenapa sih, Pak? Kenapa komunis itu dilarang di Indonesia? Baik, ya. Yang pertama, ya, itu bertentangan dengan sila pertama dasar negara kita. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, komunisme ini sangat perlawanan ya, Pak. Tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi sudah jelas dengan sila pertama. Kemudian, ya, sila keempat juga. Sila keempat itu kan menggambarkan demokrasi. Ya, demokrasi itu sejak nenek moyang kita sudah ada. Ya. Nah, dia menolak demokrasi. Dan pemerintahannya nanti adalah pemerintahan yang diktator. Apa itu diktator, Pak? Iya, seorang pemimpin yang menguasai penuh. Ya. Dalam hal ini kalau PKI berkuasa berarti pemerintahan itu ya dijalankan dan masyarakat tunduk pada aturan-aturan atau undang-undang yang dibuat oleh Partai Komunis Indonesia sebagai yang memimpin sebuah negara tersebut. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Bahkan kalau di zaman modern sekarang ini komunisme itu ya tidak mengakui adanya hak asasi manusia. Lebih berbahaya, Pak. Iya, lebih berbahaya. Kebebasan kita tidak ada. Ya, Anda ngomong sembarangan tidak sesuai ya dengan aturan negara, ya, maka Anda bisa ditangkap, ya, bisa dihukum. Itu ya. Iya, Pak. Di antaranya, ya, juga ketika PKI ini ingin berkuasa, ya, dia harus merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah, kudeta. Nah, kalau di Indonesia yang ingin dikudeta itu adalah Pancasila. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini. Ya. Dan kalau kudeta tentu saja banyak mengorbankan nyawa. Apakah kita mau nanti menjadi korban? Ya. Ketika Partai Komunis tumbuh lagi, misalnya seperti sekarang didengung-dengungkan akan tumbuh lagi dengan sebutan komunisme. Ya, walaupun itu cuma rumor. Ya. Terus ketika kemudian besar dan ingin berkuasa, melakukan kudeta, siap-siap kita masyarakat menjadi korban. Bahkan itu korbannya nanti korban nyawa itu. Dan kebebasan kita tidak ada kalau PKI berkuasa. Wah, ternyata PKI ini salah satu partai yang sangat kejam. Iya. Kejam sekali. Kejam. Sejarah kelam bagi bangsa Indonesia keberadaan PKI ini. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Iya. Kenapa sih Pancasila itu sakti? Nah, ini ada hubungannya dengan gerakan pemberontakan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, ya, mereka melakukan pemberontakan 2 kali. Yang pertama, tahun 1948 berpusat di Madiun dan oleh pemerintah, TNI dan rakyat berhasil digagalkan. Jadi 2 kali ya, Pak? 2 kali. Yang paling besar yaitu ketika terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang kita pahami dengan singkatan
G30 SPKI. Ya, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, peristiwa inilah yang kemudian memunculkan bagaimana ya rakyat akhirnya mengetahui kesaktian dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Ingat, sudah 2 kali nih. Ya. Pancasila ingin dirubah oleh PKI, tapi ternyata bertahan sampai sekarang. Ya. Ini bentuk kesaktiannya, ya, karena tidak bisa dikalahkan. Ya. Nah, bagaimana seorang pelajar menjaga kesaktian Pancasila tersebut, Pak? Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Iya, Pak. Kalian sebagai pelajar yang sangat kreatif, inovatif, ya, dan Bapak sebagai guru, ya, ingin memberikan bimbingan pengetahuan kepada Anda, ya, bagaimana supaya bisa menjaga Pancasila dan ya kesaktiannya itu tetap ada. Ya, jangan sampai Pancasila diganti. Iya, Pak. Ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa PKI adalah benar-benar partai yang sudah dilarang keberadaannya, eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang kedua, ya, kita dan kalian sebagai belajar, ya, jangan sampai menerima PKI baik sebagai partai, apalagi sebagai ideologi. Itu bahaya. Itu bahaya banget. Sangat berbahaya. Ingat, saya lemparkan kembali kepada kalian. Apakah kalian ingin memiliki kebebasan berpikir, kebebasan berkarya, atau kebebasan berpikir dan berkarya itu terkekang? Kalau mau terkekang, mangga. Silakan dukung PKI. Kalau Bapak tidak mau, iya, Pancasila sudah sangat menyatu, ya, dengan kehidupan Bapak, dan saya yakin dengan kehidupan kalian juga. Ya. Nah, kemudian kalian harus selalu ingat, ya, bahwa PKI itu, ya, dalam menjalankan tujuannya, gerakannya, akan melaksanakan kekejian yang sangat luar biasa. Ketika G30 SPKI, ya, kalian mendengar korban yang dimasukkan ke lubang buaya. Bagaimana sebelum dimasukkan ke lubang buaya? Disilet-silet ya, Pak. Disiksa secara keji, pakai silet, dipicis istilahnya. Ya, siksaan yang luar biasa. Dan Bapak pernah dengar, ya, atau pernah lihat di film G30 SPKI itu, ya, ya, itu setelah disilet, dipicis, ya, itu disiram dengan air garam. Betapa perihnya itu. Kita bayangkan. Merinding. Iya. Makanya kita benar-benar harus menolak Partai Komunis Indonesia, ya, tumbuh lagi, ya, di Indonesia. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, mungkin ini yang terakhir, ya, Pancasila sebagai ideologi adalah pemersatu bangsa. Indonesia ini adalah rumahnya kita, dari Sabang sampai Merauke. Nah, rumah kita ini disatukan oleh Pancasila. Ya, Pancasila mengakui perbedaan, Pancasila mengakui kebebasan, Pancasila, ya, mengakui karya-karya masyarakatnya. Ya, saya juga mungkin terakhir mengingatkan kepada kalian terus berinovasi dan berkarya. Ya, dengan ideologi Pancasila ini kalian didukung loh. Ya, kecerdasan Anda ini, ya, supaya iya kecerdasan Anda ini benar-benar terpakai, kecerdasan Anda ini benar-benar dirasakan oleh Anda sendiri, oleh teman-teman ya di sekolah, oleh keluarga Anda, dan tentu saja oleh masyarakat dan negara Indonesia. Nah,
Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Ya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih. Wah, makasih banget nih buat Bapak. Terus juga kita udah gak kerasa nih, udah ngobrol-ngobrol lama dan pertanyaannya juga udah habis. Dan terima kasih Bapak udah hadir pada kesempatan podcast Bisa yang bertema kesaktian Pancasila, Pak. Dan gerakan G30 SPK ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe kalian membantu kami untuk tetap berkarya dan berinovasi. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye-bye.